Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan saya Andi Deria Sahara dari SMK Kehutanan Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran inventarisasi keanekaragaman hayati. Nah, pada video kemarin saya telah menjelaskan satu buah famili, yaitu famili Palmae. Sekarang saya akan menjelaskan famili kedua, yaitu Nepenthaceae. Mulai dari yang pertama, yaitu ciri-ciri dari Nepenthaceae. Tumbuhan ini diklasifikasikan sebagai tumbuhan karnivora karena memangsa serangga. Kemampuannya itu disebabkan oleh adanya organ berbentuk kantong yang menjulur dari ujung daunnya. Organ itu disebut pitcher atau kantong. Selain kemampuannya dalam menjebak serangga, keunikan lain dari tanaman ini adalah bentuk, ukuran, corak, dan corak warna kantongnya, serta keseluruhan. Tumbuhan ini memiliki 5 bentuk kantong, yaitu pertama, tempayan, bola telur atau oval, selindir, corong, dan pinggang. Saya akan menjelaskan daerah penyebarannya. Kantong semar ini tersebar mulai dari Australia bagian utara, Tenggara, hingga Cina bagian selatan. Indonesia sendiri memiliki Pulau Kalimantan dan Sumatera sebagai surga habitat tanaman ini. Dari 64 jenis yang hidup di Indonesia, 32 jenis diketahui terdapat di Borneo atau Kalimantan, Sarawak, Sabah, dan Brunei. Sebagai pusat penyebaran kantong semar, Pulau Sumatera menempati urutan ke-29 jenis yang sudah berhasil diidentifikasi. Keragaman jenis kantong semar di pulau lainnya belum diketahui secara pasti. Namun, berdasarkan hasil penelusuran spesimen herbarium di Herbarium Bogrens Bogor, ditemukan bahwa di Sulawesi minimum 10 jenis, Papua 9 jenis, Maluku 4 jenis, dan Jawa 2 jenis. Lanjut habitat. Kantong semar hidup di tempat-tempat terbuka atau agar terlindung dari habitat yang miskin dari unsur hara dan memiliki kelembapan udara yang cukup tinggi. Tanaman ini bisa hidup di hutan hujan tropis dataran rendah, hutan pegunungan, hutan gambut, hutan kerangas, gunung kapur, dan padang savana. Berdasarkan ketinggian tempat tumbuhnya, kantong semar dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kantong semar dataran rendah, menengah, dan dataran tinggi. Saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu jenis Nepenthes truncata. Nepenthes truncata ini mempunyai bahasa Latin Truncatus tropical texture plant, termasuk ke dalam tumbuhan tanaman karnivora atau tanaman pemakan daging. Di Indonesia tanaman ini disebut dengan nama kantong semar. Spesies tanaman ini aslinya endemik, berasal dari Pulau Nindana, Filipina. Tumbuhan ini mempunyai ciri kantong di ujung daunnya, di mana kantong tersebut merupakan daun yang mengalami evolusi yang berfungsi sebagai kantong perangkap untuk menjebak serangga, bekicot, bahkan tikus. Karena banyak tikus yang terperangkap oleh tumbuhan ini, maka Nepenthes truncata sering disebut dengan tumbuhan doyan makan tikus. Nah, Nepenthes truncata mendapatkan nutrisi dari bingkai hewan yang terjebak dalam kantong daun. Tanaman daun Nepenthes truncata berbentuk hati. Kantongnya berperangkap besar dan tingginya bisa mencapai 40 cm. Dan ada pun beberapa gambarnya, yaitu ini, dan ini. Lanjut, saya akan menjelaskan famili yang ketiga, yaitu Orchidaceae. Mulai dari ciri-ciri famili Orchidaceae. Suku ini mempunyai organ-organ yang sukulen atau berdaging, tidak tipis dengan kandungan air yang tinggi, karena ia bisa hidup pada situasi ketersediaan air yang rendah. Air didapatkan dari hujan, tetesan embun, atau uap air di udara. Anggrek tidak ditemukan di gurun dikarenakan perakarannya tidak intensif. Anggrek biasa ditemukan di alam sebagai tumbuhan lantai rimba atau di bawah naungan. Memiliki akar serabut, tidak dalam. Beberapa jenis yang mengembangkan akar sukulen seperti menempel pada batang pohon tempatnya tumbuh, tetapi tidak merugikan pohon inangnya. Ada juga tumbuhan Geophytis, yaitu berarti tumbuhan di tanah dengan akar-akaran dalam tanah. Ada juga yang berbentuk sporifit, yaitu tumbuhan media daun-daun kering serta kayu-kayu lapuk yang sudah membusuk jadi humus. Pada permukaan akar kerap kali ditemukan jamur akar atau mycorrhiza yang bersimbiosis dengan anggrek. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian batang. Batang anggrek beruas-ruas. Anggrek yang hidup di tanah atau anggrek tanah, batangnya pendek serta cenderung mirip umbi. Sesaat itu, anggrek epifit batangnya tumbuh baik, kerap kali menebal serta terlindungi tersusun lilin untuk
menghindari penguapan terlalu tinggi. Perkembangan batang biasanya berbentuk memanjang atau monopodial atau melebar simpodial, bergantung dengan jenisnya. Lanjut, saya akan menjelaskan bagian daun. Daun anggrek umumnya oval memanjang dengan tulang daun memanjang juga, khas dan monokotil, dan biasa juga menebal serta berperan sebagai penyimpanan air. Lanjut, bagian bunga. Bunga anggrek tersusun majemuk, nampak dari tangkai bunga yang memanjang, nampak dari ketiak daun, batangnya simetris bilateral. Helai kelopak bunga atau sepal umumnya berwarna serupa dengan mahkota bunga, atau dimaksud dengan sepal. Suatu helai mahkota bunga termodifikasi membentuk sejenis lidah yang membuat perlindungan satu tersusun aksesoris yang membawa benang sari serta putih. Benang sari mempunyai tangkaan yang amat pendek dan dua kelapa sari yang berupa cakram kecil atau yang dimaksud polimia, serta terlindungi oleh susunan-susunan kecil yang perlu dibuka oleh serangga, penyerbuk atau manusia untuk vanili, serta membawa serbuk sali ke muluk putik tanpa pertolongan